Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Aneli Zahab. Pada kesempatan kali ini gua bakal ngajak teman-teman semua buat reading tipis karena gua bosan banget cuy di rumah. Aduh, suntuk banget kalau misalkan lagi nggak ada kegiatan kayak gini. Kita bingung mau ngapain, mendingan kita jalan-jalan ngatin suasana Jakarta yang bisa dibilang mendung tapi nggak mendung, tapi enak banget cuy buat jalan-jalan. Langsung aja kita ke videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Zahab. Perasaan gue kalau video opening mulu ya. Perasaan tadi udah opening. Ya udahlah. Jadi pada kesempatan kali ini gue lagi pengen jalan-jalan nih cuy. Karena gue bete banget di rumah, nggak apa-apain. Lagi libur juga kerja, jadi gue pengen reading dulu sebentar aja. Jadi kemarin ceritanya motor gue mati kan cuy. Kalau yang udah ngeliat video gue pasti tahu kenapa motor gue mati. Nggak ada sebab sih sebenarnya, tapi ya emang mati mendadak aja. Setelah gua ke bengkel ternyata spul gua gosong. Gua tanya ternyata emang udah umur, emang udah harusnya mati. Karena motor gua ini tahun 2015 akhir mau ke 2016. Jadi ya mungkin emang harusnya diganti. Tapi karena bengkel gua itu mengerti keadaan customernya, mengerti keadaan dompet customernya, jadi digantilah yang murah, atau bisa dibilang diakalin dulu gitu kan. Daripada beli yang baru 900.000 sampai 1 juta. Mekanik gue bilang ya gue punya relasi yang bagus untuk penggulungan spool, dan udah beberapa customer gue yang gulung di gue, ya udah. Akhirnya gue gulung ulang spool gue, alhamdulillah udah enak. Ternyata kalau spool itu mempengaruhi performa ya. Motor gue tadinya tuh lemah banget atau lama banget untuk tarikan awal gasnya sebelum diganti spool kan. Sekarang setelah diganti, wih, enak juga nih motor gue jadinya. Gue gak tahu ya apa emang beneran berpengaruh atau cuma halusinasi gue doang, tapi emang bener terasa sih bedanya tuh kalau misalkan udah diganti spool. Jadi berhubung sekarang bensin gua 0 banget, gua mau isi bensin dulu cuy. Jadi buat teman-teman kalau misalkan emang motornya itu bermasalah atau berkendala mati kayak kemarin gua, tanda-tandanya tuh kayak gitu, mau di starter nggak bisa sama sekali, cuman bunyi cek gitu kan. Ininya ngulang kayak nggak ngangkat listriknya, kemungkinan spoolnya udah gosong. Kayak gua kemarin spoolnya gosong 4 biji cuy, bukan 1 atau 2 lagi, ternyata 4 biji yang gosong. Turbo pak 30. Rada-rada ribet cuy kalau misalkan pakai sarung tangan kayak gini. Bismillah. Jadi motor gue isi Peramax turbo
Bukan karena motor gua udah oversize ya mesinnya. Mesinnya mah masih ya modif-modif tipis lah. Nah diharuskan banget untuk pakai Pertamax turbo, tapi gue pengen aja. Rada-rada menguras kantong cuy emang kalau Pertamax turbo tuh. Gue isi 30 ya dari nol banget, cuman nambah 2, tapi ya oke lah, namanya juga hidup kan. Kita memiliki pemasukan, tapi juga kita harus menyiapkan untuk pengeluaran. Ya itulah siklus hidup. Tapi sebisa mungkin perbanyak penghasilan, kurangi pengeluaran aja. Biar cepet kaya cuy. Ini kalau misalkan teman-teman yang tahu, yang berdomisili di daerah Mampang, Cililitan, Bangka, Pasar Minggu sekitarnya pasti tahu nih lampu merah. Satu ini yang bisa dibilang, sering dibilang lampu merah apa ya? Benteng Takeshi. Jadi depan belakang nanti barengan kayak benteng Takeshi serang gitu. Apa sih trik banget lu? Ya ini mah masih sepi cuy hitungannya. Benteng Takeshinya belum ramai. Entah kalau misalkan pas sore banget tuh, wow, ramenya kayak gini nih. Harus sabar-sabar hati. Yang dari sana maunya cepat. Jadi ngomong-ngomong gimana nih buat teman-teman, kabarnya semoga selalu dalam keadaan yang sehat, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya, amin. Buat teman-teman, motornya jangan lupa diservis, dicek secara berkala tiap bulan. Jangan sampai olinya kering, nanti kayak gua bloknya baret, akhirnya ya udah turun mesin buat ngilangin baretnya daripada bloknya harus diganti kan mahal. Ya di boring lah buat ngilangin baretnya, itu salah satu solusi banget sih buat teman-teman yang bloknya baret. Jadi nggak perlu diganti dulu bloknya kalau emang masih bisa dipakai, apalagi baretnya masih tipis. Di boring aja cuy, naikin cc-nya, bukan naikin cc sih, diperbesar lah ukuran pistonnya, yang harusnya 58 kayak gua jadi 58,5. Kalau misalkan 58,5 udah hilang baretnya udah cukup. Tapi kalau buat teman-teman yang mau upsize ke 63, 61, 62, 72, 80 ya silakan. Tapi risiko ditanggung pemenang. Sekarang lagi hujan mulu nih cuy, Jakarta Selatan parah. Tempat kalian gimana nih cuacanya? Kalau di Jakarta Selatan tuh kadang dari pagi, tapi lebih seringnya tuh dari sore tuh udah dari siang udah mulai mendung tuh. Hujan-hujannya sore-sore jam segini nih, habis asar mulai udah turun hujan. Enak sih, cuaca jadi dingin ya kan. Jadi untuk sekarang keadaan motor gue ini masih standar ya cuy. Paling gue main di kirian untuk menambah performa stop and go motor gue di Jakarta Selatan yang kayak gini nih. Rada-rada macet entar enggak. Kan butuh akselerasi stop and go nya yang harus lebih ya. Jadi ya CVT nya gue ubah lah, sama mesin paling ya kalau misalkan kemarin enggak ada masalah karena baret, mungkin nggak akan gua gedein ya lubang pistonnya. Ya gua pakai standar-standar aja karena emang ini motor harian banget, nggak perlu lah
Kalau buat gue pribadi naikin ke 61, 62, 63 pengen sih, tapi nanti lah kalau ada rezeki lebih. Gue pengennya tuh beli blok baru, aftermarket kayak Malosi segala macam. Jadi kalau misalkan emang ada kendala di jalan, amit-amitnya gue ada backup gitu, ada tambahan. Bukan ada tambahan, ada cadangan, ada blok cadangan. Jadi tinggal di templokin lagi. Kan ribet cuy kalau misalkan blok kita satu-satunya tapi jebol gitu atau rusak segala macam. Wah, mobil keren banget itu, Shelby. Kemarin hebat banget ya, Indonesia tuh mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah Vespa World Day. Anjay. Vespa World Day itu kan acara bergengsi di Eropa ya. Pada asalnya itu Vespa World Day ada di Eropa kalau nggak salah. Karena mungkin antusias di Indonesia itu besar untuk Vespa, diadainnya di Indonesia kemarin, di Bali khususnya. Gue liat rame banget sih cuy. Dari mulai metik, koplingan, sampai motor-motor yang harus udah jadi mumi tahun 60, tahun 50 tuh ada tuh di sana. Keren sih. Harus dilestarikan acara-acara kayak gitu, jadi makin nambah image Vespa itu bukan sembarang kendaraan sih. Emang menurut gua tuh Vespa, lo pakai Vespa ya lo mendapatkan feel yang berbeda dibandingkan lo pakai motor-motor yang lain. Di jalan lu tegur sapa, terus kalau misalkan ada acara itu pasti rame, berasa banget sih kalau lu pakai Vespa tuh. Ini motor gue nembak-nembak mulu cuy, airflow nya rusak, airflow nya error. Kemarin udah dicek, tadinya gue mau open filter kan, gue mau open filter tapi ternyata airflow gue rusak. Percuma jadinya, nggak, katanya mekanik gua mending dibenerin dulu atau diganti dulu airflow-nya baru di open filter. Jadi ya gini nih kemungkinan untuk penyebab nembak-nembak tuh. Wah, Jakarta tuh, macetnya cuy. Gue kadang heran ya sama Jakarta tuh, kapan sih dia capeknya? Kapan sih berhentinya untuk beraktivitas di Jakarta? Soalnya kalau dipikir-pikir dia nggak pernah berhenti cuy, beraktivitas terus. Namanya juga Jakarta Riot City ya, anjay. Jakarta Riot City cuy.